Halo teman-teman sekalian, mari kita membuat sebuah aplikasi dari Django. Jadi kita menggunakan front end-nya, itu nanti kita ada HTML dengan JS, JavaScript. Lalu back end-nya kita akan menggunakan Django Python. Nah, di Django Python sendiri kita nanti butuh beberapa library ya, seperti Django Course Header ini, Django REST Framework, lalu dan yang lainnya. Nah, ini Django REST Framework ini nanti gunanya untuk menangani API. Jadi nanti ada beberapa em, tahapan untuk sebelum kita bisa ngehit ke Django backend-nya. Ada tahap serializer, ada juga tahap routing juga. Selain itu juga ada Django Core Seeder. Ini juga tidak kalah penting karena ini sebagai keamanan juga. Jika dirasa sebuah alamat atau em, originnya itu berbeda. Seperti contohnya kita di sini kita run di server eh, eh, 127.0.0 dengan port 8000. Nah, sedangkan nanti indeks kita ini itu berjalan di beda port atau beda origin. Jadi kita menggunakan core seeder ini dia biar em, alamat yang lain itu bisa ngehit kita dengan em, aman seperti itu. Jadi kita mengizinkan hanya alamat yang kita whitelist seperti itu. Oke, langsung saja kita ke setting. Nah, apa yang perlu disiapkan? Di sini ini ada API app. Ini adalah app Django-nya. Jadi di sini nanti ada isinya ada URL, ada view, ada model juga. Lalu ada REST Framework. REST Framework ini ya seperti tadi kita akan menggunakannya sebagai REST API kita. Ini biasanya disebut DRF juga ya. Token ini sebagai autentikasi token sebelum kita bisa mengakses ke dalam API-nya. Jadi kita butuh sebuah surat atau sebuah tanda pengenal sehingga sebagai em, orang yang ngehit kita itu dipastikan aman karena mempunyai sebuah tanda pengenal ini. Nah, untuk consider ini seperti tadi kita bicara soal keamanan yang jika berbeda origin itu bisa ditolak atau jika dia diizinkan dia akan diterima untuk mengakses sebuah API seperti itu. Nah, di middleware ini juga tidak lupa ditambahkan consider middleware. Course middleware ini wajib jika kita menggunakan consider dan mengamankan sebuah atau nge-whitelist sebuah alamat seperti itu. Lalu di bawah di sini ada settingan. Nah, ini course allow originnya kita false dan course allowed originnya kita tambahkan satu ini. Nah, frontend kita nanti ada di sini. Ini akan nembak ke backend kita. Jadi jika ini kita izinkan, maka em, yang ngehit API dari sini itu akan diterima, akan diautorisasi gitu. Nah, di bawahnya sini ada peraturan REST framework-nya. Di sini ada permission-nya dan juga ada autentikasinya. Kita pakai authenticity token. Jadi kalau API kita pakai token seperti itu. Selanjutnya kita ke models ya. Jadi di models ini kita bisa membuat beberapa model yang kita inginkan. Di sini model ini kita gunakan sebagai acuan database atau acuan inputan ya. Jadi di sini ada pasien, model pasien ini nanti ada tabel pasien berarti dengan field atau kolom-kolomnya ada nama, umur, alamat, nomor telepon, dan tanggal lahir seperti itu. Nah, di sini ada nih tipe datanya seperti apa. Child field, apakah integer atau text field, date field, seperti itu. Nah, di sini kita tambahkan default jika eh, menggunakan nomor teleponnya tidak dikosongi akan defaultnya kosong. Dan datetime ini defaultnya adalah tanggal sekarang, seperti itu. Begitu pula dengan model yang lainnya seperti dokter, obat, sama resep.
Nah, setelah ini kita buat, kita pindah ke admin. Nah, ini sekarang kita ke admin. Ini kita opsional juga. Kalau kita menambahkan admin di sini, model di admin ini, berarti kita bisa menambahkan data lewat site admin kita, seperti itu. Sekarang kita ke serializer.p. Ini serializer kita. Nah, di sini gunanya untuk apa? Jadi setelah kita membuat model pertama tadi, kita akan membuat serializer. Serializer ini gunanya untuk sebagai penerjemah. Jadi data Jingu yang datanya itu bukan JSON ya. Jadi karena kita aksesnya pakai API, nanti kita memerlukan serializer ini untuk menerjemahkan model-model ini, model pasien, dokter, obat, resep ini menjadi data JSON. Seperti itu. Seperti ini pasien serializer ini kita menggunakan model pasien dan fieldnya kita ambil semua, kita tambahkan semua. Di fieldnya tadi apa? Fieldnya tadi ada di model ini. Nama, umur, alamat, nomor telepon, dan tanggal lahir. Seperti itu. Dan dokter, obat, dan juga resep itu perlakuannya sama semua. Di sini juga selanjutnya ada views. Nah, views ini gunanya untuk sebagai penghubung. Jadi dia itu kalau saya lihat istilahnya itu sebagai penghubung dari API kita itu ke serializer dan model ini. Seperti itu. Jadi untuk membuat view ini kita pertama harus membuat model dan serializer dulu. Selanjutnya ada URL. URL ini gunanya untuk endpoint kita nanti. Nah, ini API ini nanti untuk menambahkan data. Kalau misalnya kita mau menambahkan data pasien, berarti API slash pasien. Kita menggunakan get, berarti kita ngambil data pasien semuanya. Jika kita menggunakan post, berarti kita menambahkan data pasien. Jika kita menggunakan metodenya put, kita edit. Jika delete, kita akan menghapus. Seperti itu. Jadi kita mainnya API slash nama model kita gitu. Ada pasien, dokter, ada obat dan juga resep. Nah, untuk API slash out slash token ini kita gunakan untuk mendapatkan autentikasi, token autentikasi kita sebelum kita bisa mengakses ke dalam API di view, serializer, dan lainnya. Seperti itu. Oke, eh, Lanjutnya mungkin juga ada URL di sini. Ini kita membuat routing ke model-model kita, pasien, dokter, obat, dan juga resep. Ini adalah routingnya. Jadi em, di sini kita perlu membuat routing itu untuk mengarahkan tujuan kita itu kemana, apakah ke pasien, dokter, obat, atau resep seperti itu. Nah, oke, mungkin hanya kita coba di indeks ini ya. Di indeks ini nanti kita bisa login menggunakan admin kita, dan admin itu nanti akan digunakan untuk mendapatkan token yang akan disimpan ke akses token ini. Nah, ini ada login. Setelah kita mendapatkan akses token dan akun kita valid, kita akan diarahkan ke dashboard. Di sini ada dashboard kecil-kecilan, nanti ada CRUD-nya. Kita menampilkan data pasien, data dokter, data obat, dan juga data resep. Jadi data resep ini adalah gabungan dari data pasien, dokter, dan juga obat. Seperti itu. Nah, seperti tadi, di sini ada juga JS yang menghubungkan dari HTML kita untuk menembak ke API Django kita. Seperti itu. Mungkin kita langsung coba saja. Jadi inilah login form kita. Di sini dia dari alamat ini ya, yang kita em, apa namanya, kita daftarkan sebagai whitelist tadi di course origin kita, di course-nya kita. Oke, kita langsung saja coba. Mungkin kita salahkan dulu. Nah, ini nggak ada kredensial untuk
username ini. Tapi jika kita udah benar, kita dapat kredensial dan kita diteruskan ke sini. Tuh. Nah, ini ada tabel daftar pasien dengan datanya seperti ini, dokter, obat, dan juga resep. Nah, ini untuk meload daftar pasien ini, kita gunakan, kita hit API-nya ke API/pasien dengan metode get seperti itu. Untuk menambahkan ini, kita tambah pasien baru. Misal namanya adalah Dela, umur 20, alamat Malang, nomor teleponnya 0872, tanggal lahirnya mungkin ini. Nah, ini kita menggunakan metode post dan hit ke API/pasien seperti itu. Kita coba tambahkan. Nah, di sini udah langsung ada datanya. Nah, jika edit, kita menggunakan metode boot. Jadi, URL-nya tetap sama, endpoint-nya tetap sama. Dia ke API/pasien. Seperti itu. Kita coba ganti umurnya jadi 23. Kita simpan. Nah, udah masuk. Dimulai dengan dokter, obat, dan jika resep sama seperti itu, tinggal kita menentukan API/pasien atau dokter atau obat atau resep. Dan perlu diingat juga, tadi kita menggunakan get, tambah pasien ini menggunakan post, edit menggunakan put, dan juga hapus ini menggunakan delete, gitu metodenya. Jadi kita bedakan di metodenya tersebut. Nah, setiap request ini, ini perlu autentikasi. Jadi kita menggunakan yang sudah kita simpan tadi di login kita. Ketika kita login ada token itu untuk mengakses API ini. Seperti itu. Kita mungkin coba tambah resep ini. Ini adalah hubungannya ada em, ke pasien, dokter, dan juga obatnya. Seperti itu. Sebagai kita tes seperti ini, tanggal mungkin today aja. Kita tambahkan data dan udah tambah. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini bagaimana caranya untuk mengkoneksikan sebuah front end, dalam kasus ini kita menggunakan HTML dan juga JavaScript, ke back end dengan Django Python seperti itu. Jadi em, kita tadi menggunakan DRF dan juga CORS itu untuk keamanannya, DRF untuk API, REST API-nya, CORS untuk keamanan seperti itu. Ya, kurang lebih itu yang eh, saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman.